Halo semuanya, bertemu lagi dengan Pipau. Hari ini Pipau akan mengajak kalian belajar mengetahui jenis-jenis teater tradisional yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan menggali informasi dan berbagai sumber belajar dengan antusias, rasa ingin tahu, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis teater tradisional yang ada di Indonesia. Teater tradisional atau yang disebut dengan teater rakyat lahir secara spontanitas dalam kehidupan masyarakat, dihayati oleh masyarakat, dan berkembang mengikuti perkembangan kebudayaan masyarakat. Pada umumnya, teater rakyat terlahir karena dorongan kebutuhan masyarakat akan suatu hiburan yang kemudian meningkat untuk kepentingan yang lainnya, seperti kebutuhan akan tradisi upacara adat, upacara pernikahan adat, dan lain-lain. Jenis-jenis teater rakyat yang ada di Indonesia diantaranya adalah: yang pertama adalah ketoprak. Ketoprak adalah jenis teater yang lahir dan berkembang di Yogyakarta sekitar tahun 1925 sampai 1927. Ketoprak awalnya dikenal dengan nama ketoprak ongkek atau ketoprak barangan yang hampir setingkat dengan ngamen. Alat-alat musik pengiringnya terdiri atas kenong, gendang, terbang, dan seruling. Biasanya teater ini dilakukan dengan menari, berjoget, disertai nyanyian dan dialog-dialog dalam bahasa Jawa sehari-hari. Pentasnya di tempat terbuka atau di dalam ruangan, bahkan dipentaskan pula di lingkungan keraton. Lakon yang dibawakan merupakan cerita rakyat dan kisah kepahlawanan. Pementasan ketoprak menggunakan unsur lawakan atau dagelan disertai dengan tarian atau gerakan yang sederhana, serta waktu pertunjukannya yang singkat. Yang kedua adalah lenong. Lenong adalah seni teater yang berasal dari Jakarta, tepatnya suku Betawi. Pertunjukan lenong biasanya diiringi dengan gambang kromong dan bercerita tentang hubungan sesama manusia. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa Betawi. Biasanya pertunjukan ini bersifat komedi diiringi dengan sindiran halus. Pada awal kemunculannya, seni teater ini hanya hadir di setiap acara tertentu dan bersifat ngamen. Lalu, para pemain meminta bayaran sukarela kepada para penonton dengan cara mengitari penonton. Namun, seiring perkembangannya, lenong mulai tampil di atas panggung dan mulai merambah ke dunia pertelevisian. Terdapat dua jenis lenong, yaitu lenong Denes dan lenong Preman. Dalam lenong Denes, dari kata Denes dalam dialek Betawi yang berarti dinas atau resmi. Aktor dan aktrisnya umumnya mengenakan busana formal dan kisahnya bersetting kerajaan atau lingkungan kaum bangsawan. Sedangkan dalam lenong Preman, busana yang dikenakan tidak ditentukan oleh sutradara dan umumnya berkisah tentang kehidupan sehari-hari. Selain itu, kedua jenis lenong ini juga dibedakan dari bahasa yang digunakan. Lenong Denes umumnya menggunakan bahasa yang halus atau bahasa Melayu tinggi. Jenis-jenis teater tradisional, sedangkan lenong Preman menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Kisah yang dilakonkan dalam lenong Preman misalnya adalah kisah rakyat yang tertindas
oleh tuan tanah dengan pemungutan pajak dan munculnya tokoh pendekar taat beribadah yang membela rakyat dan melawan si tuan tanah yang jahat. Yang ketiga adalah ludruk. Ludruk adalah salah satu jenis kebudayaan asli dari Jawa Timur. Ludruk merupakan pementasan seni drama yang bersifat tradisional yang dimainkan oleh kelompok kesenian di atas panggung yang umumnya seluruh pemainnya adalah laki-laki. Cerita dari sebuah pementasan ludruk berasal dari kehidupan sehari-hari, cerita perjuangan, dan lain-lainnya, yang disertai dengan lawakan dari pemainnya. Dan aktor laki-laki memainkan peran perempuan. Pementasan drama ludruk juga diiringi dengan iringan musik gamelan. Berbeda dengan ketoprak yang menceritakan kehidupan istana, ludruk menceritakan kehidupan sehari-hari masyarakat jelata yang seringkali dibumbui dengan humor dan kritik sosial, dan umumnya dibuka dengan tari remo dan parikan. Yang keempat adalah Mamanda. Mamanda berkembang di Kalimantan Selatan. Yang paling mencolok dalam pertunjukan Mamanda adalah busana yang digunakan oleh pemain Mamanda. Busana yang dikenakan memang sengaja dibuat gemerlap dan mewah. Pertunjukan Mamanda memiliki kesamaan dengan pertunjukan lenong jika dilihat dari interaksi antara pemain dan penonton, di mana penonton juga dapat ikut aktif berseloroh dan berkomentar atas adegan yang dipertunjukkan. Hingga saat ini, kebanyakan cerita yang disampaikan dalam pertunjukan Mamanda adalah cerita dengan tema istana sentris yang membahas kehidupan raja dan bawahannya. Dalam Mamanda, dialog pemain tidak terkait oleh naskah. Pemain Mamanda dapat berimprovisasi sesuka hati. Yang kelima adalah Makyong. Makyong merupakan perpaduan antara seni tari dan seni teater Melayu tradisional. Tepatnya di Kepulauan Riau dan sangat berkembang pesat pada zaman Kerajaan Johor. Seni ini menggabungkan instrumen, vokal, dialog, tari, dan unsur ritual di dalamnya. Selain sebagai upacara persembahan, Makyong juga digunakan sebagai adat istiadat di daerah Riau. Pada zaman dulu, Makyong hanya berupa seni tari dan menyanyi. Namun, seiring berkembangan zaman, kesenian Makyong mengadopsi cerita rakyat dan cerita legenda. Ketika dipentaskan unsur tarian, nyanyian dan humor jenaka mendominasi keseluruhan pertunjukan. Yang keenam adalah Randai. Randai adalah salah satu permainan tradisional di Minangkabau yang dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkahkan kaki secara perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian serta berganti-gantian. Randai menggabungkan seni lagu, musik, tari, drama, dan silat menjadi satu. Seperti Makyong, Randai merupakan perpaduan berbagai macam seni yaitu drama, tari, lagu, dan silat. Cerita yang ditampilkan berupa cerita tentang kehidupan sehari-hari atau cerita rakyat daerah Minangkabau. Pada awal kemunculannya, Randai digunakan untuk mengiringi pembacaan gurindam, semacam puisi yang terkait dengan peraturan tertentu. Yang ketujuh adalah wayang orang. Wayang orang atau disebut juga wayang wong adalah cerita yang mengambil lakon dalam kisah pewayangan. Kisah yang diambil seputar cerita Mahabharata dan Ramayana versi Jawa. Dipentaskan dengan pemeran orang-orang dewasa dan disajikan dengan gerakan tari. Tata rias dan busana dalam teater ini bersifat mengikat dan harus sesuai dengan pakem dalam pewayangan. Yang kedelapan adalah Arja. Arja berasal dari Bali. Arja juga merupakan teater tradisional Bali yang bersifat kerakyatan. Penekanan pada tontonan Arja adalah tarian dan nyanyian.
Pada awalnya, tontonan Arja dimainkan oleh laki-laki, tapi pada perkembangannya lebih banyak pemain wanita. Karena penekanan pada tari, Arja umumnya mengambil lakon dari Gambuh, yaitu yang bertolak dari cerita Gambuh. Namun pada perkembangannya dimainkan juga lakon dari Ramayana dan Mahabharata. Yang kesembilan adalah Dul Muluk. Dul Muluk adalah teater tradisional yang berasal dari Palembang. Nama Dul Muluk diambil dari nama tokoh cerita yang terdapat dalam Hikayat Abdul Muluk. Teater tradisional Dul Muluk ini juga dikenal dengan sebutan teater Indra Bangsawan. Tontonan Dul Muluk ini juga menggunakan sarana tari, nyanyian, dan drama sebagai bentuk ungkapannya, dan musik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tontonan. Karena pemain juga menyanyikan dialog-dialognya, humor dan banyolan sangat dominan dalam tontonan Dul Muluk yang memadukan unsur tari, nyanyi, dan drama. Yang terakhir adalah Ubruk. Ubruk berasal dari Banten. Kata ubruk berasal dari bahasa Sunda yaitu seubruk-ubruk, yang artinya campur baur. Maksudnya, dalam pelaksanaan pertunjukannya, kesenian teater ubruk ini kegiatannya memang campur baur. Pemain dan pelakon, sinden, dan nagaya berkumpul menyatu dalam satu arena. Ubruk cukup sederhana dalam pementasannya, bisa dipentaskan di mana saja. Mereka bisa pentas di tanah lapang dengan arena pertunjukan berbentuk setengah lingkaran atau tapal kuda, dan penonton mengelilingi tempat pertunjukan. Kedekatan antara pemain dan penonton menjadikan pertunjukan semakin menarik. Kesimpulan dari materi hari ini adalah Indonesia memiliki kesenian teater daerah yang beragam. Di antaranya adalah ketoprak, lenong, ludruk, mamanda, makyong, randai, wayang orang, arja, dul muluk, dan ubruk. Setiap kesenian teater daerah tersebut memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Misalnya, bahasa daerah yang digunakan dalam pementasan tersebut. Evaluasi pembelajaran tugas seni teater. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan teater tradisional? Soal kedua, jelaskan salah satu bentuk kesenian teater yang berasal dari Jawa Barat. Soal ketiga, sebutkan contoh teater tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Soal keempat, sebutkan ciri-ciri teater tradisional. Yang kelima, sebutkan fungsi teater tradisional. Kumpulkan jawaban di aplikasi Sanggar Belajar SMA Negeri 8 Kota Serang. Materi pada pertanyaan di atas ada pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya dan pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan. Itulah tadi materi pada hari ini. Cukup sekian ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah. Pipau pamit ya.